Berarti teman-teman juga perlu aware, perlu perhatian, artinya menghitung juga berapa kali jamur sudah dipanen dari backlog tersebut ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini Aksara Agro & Farm pada episode budidaya jamur. Ini sebenarnya part kedua tentang kendala atau hambatan yang ada pada budidaya jamur. Nah, pada part pertama silahkan teman-teman nanti masuk ke playlist budidaya jamur yang ada di channel Aksara Agro & Farm. Itu kita sudah menjelaskan detail dari backlog 1 ini. Apa saja yang ini kelihatannya bagus, artinya pertumbuhannya bagus, cuman ada beberapa kendala seperti adanya kebocoran sehingga air bisa masuk di sini. Terus yang kedua, ada lagi jamur yang mulai tumbuh tapi terkendala plastik yang belum bisa keluar jamurnya itu. Nah, nanti untuk detailnya sudah diceritakan oleh Mas Loval selaku owner dari panenjamur.id. Nah, pada part kedua ini kita akan nanti minta tolong Mas Noval lagi menceritakan ke teman-teman semua contoh dari backlog yang lain. Di sini ada sekitar 5 lagi, jadi artinya akan ada 5 cerita. Tujuannya nanti pengalaman dari Mas Noval dalam budidaya jamur ini bisa sampai ke teman-teman, sehingga bukan kami menakut-nakuti hambatan yang ada di budidaya jamur, melainkan jika nanti teman-teman menemukan kendala serupa, itu teman-teman bisa mengenali lebih awal, lebih dini, dan bisa menanganinya, sehingga backlog itu tidak mubazir, seperti itu. Nah, nanti kita akan langsung berkenalan lagi dengan owner dari panenjamur.id. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Noval, kita sekarang akan menceritakan lagi tentang kendala atau hambatan dari backlog lainnya yang setelah dari part pertama itu sudah kita ceritakan. Ya Mas Noval, silahkan perkenalan lagi Mas Noval. Lengkap nih? Ya, ini dari panenjamur.id ya Mas Noval ya? Ya, panenjamur.id. Untuk nomor WA-nya? 0813 3638 3223. Oke. Nah, Mas Noval, untuk backlog yang kedua Mas Noval, itu akan yang diceritakan dari yang mana dulu Mas Noval? Mungkin kan ini kelihatan jamurnya, mungkin kita yang nggak kelihatan kalau tumbuh jamur dulu. Oke. Nah, ini mungkin kita review dulu dari ininya, dari tampilan luarnya. Oh, berarti contoh kasus yang ini ya? Iya, yang ini. Dari tampak luarnya dulu nih. Tampak luarnya kan, ini awalnya nih misalnya udah penuh nih, udah penuh. Putih tau? Putih. Udah putih. Tapi ternyata setelah dibalik-balik, ini udah ada yang coklat-coklat gini. Nah, sebabnya apa? Nah, mungkin ini udah pernah kemasukan air. Udah pernah kemasukan air. Saat sudah dibuka atau sebelum dibuka, Mas? Sepertinya kalau waktu udah kebuka ini berarti kan kalau udah kebuka gini berarti tandanya kan udah pernah tak panen beberapa kali. Oke. Kan tadi kalau yang pertama kan yang kayak gini, yang kapasnya udah tak lepas. Oh, ini yang sudah diceritakan di part pertama ya Mas ya? Ini kan kapasnya udah lepas nih. Nah, ini kan kalau kapasnya udah lepas berarti baru panenan pertama, soalnya baru tak lepas kapasnya tok. Nah, terus kalau udah panenan katakanlah kedua, nah nanti biasanya cincinnya ini tak copot. Oke. Terus makin mundur-mundur seperti ini. Tak copot, terus akhirnya di ketiga keempat nanti semakin mundur kayak gini. Oke. Nah, terus tadi melanjutkan cerita tentang yang rembesan air tadi. Nah, terus ini kan airnya nanti bakal masuk nih berarti. Kan habis tak buka, terus nanti airnya mungkin masuk lewat sini bisa. Terus nanti awalnya mungkin ada genangan-genangan di sini kayak yang tadi ini. Nah, awalnya yang ini ada genangan-genangan kayak gini. Nah, akhirnya nanti jadinya kayak gini. Jadi membusuk kayak gini. Nah, bagusnya kalau jamur yang backlog yang seperti ini, bagusnya untuk dikerok gitu, dikerok ya. Oh, berarti backnya dikerok? Iya, dikerok sampai nanti kelihatan bagian backlog yang kering, enggak kering tapi bukan kering coklat-coklat basah kayak gini. Terus kerokannya itu dibuang? Nah, kerokannya dibuang, terus nanti sampai kelihatan backlog tapi yang masih kayak gerajen kayu itu loh. Masih gerajen kayu bersih gitu. Oke. Mungkin sampai dikerok sampai situ. Nah, mungkin lanjutnya. Nah, terus ini Mas, ini artinya jamur masih tetap bisa tumbuh, tapi tidak sempurna. Nah, ini ya jamurnya ini jamur toh namanya. Jadinya ini jamurnya tumbuh nih.
Ini jamur tiram tuh Mas? Jamur masih sama, soalnya bibitnya kan jamur tiram, terus ini juga munculnya masih jamur tiram. Tapi ini gara-gara udah panenan kesekian kalinya, jadinya jamurnya kan kayak kualitasnya semakin menurun gitu. Oke. Semakin menurun, jadinya malah ada yang gumpal kayak gini. Nah berarti bentuk menggumpal ini faktornya karena panen yang sudah berulang kali, atau ada faktor dari media yang katakanlah yang basah tadi Mas Noval? Oh ya, mungkin ada faktor yang pertama, faktornya bisa karena udah panen kesekian kali jadinya kualitasnya semakin menurun. Jadinya mungkin kualitas menurun tuh bentuknya bisa kayak gini juga, sama bisa bentuk apa ya, kayak mengkerut lainnya kayak ini juga. Oh yang nanti juga ini pasti akan beda cerita ya Mas ya? Ini juga mengkerut juga. Ya. Terus ini juga beda lagi nih. Ini juga kan dari kemarin kayak gini terus, kecil terus, terus ini nggak tambah-tambah tumbuhnya. Oke. Nah terus apa, faktor medianya juga bisa, kalau ada juga yang backlog yang sejak awal tumbuhnya udah kayak gini juga. Nah terus Mas, di awal kan kita sudah tadi komitmen sama penonton, artinya ada indikasi masalah di backlog. Betul. Kita mengenalkan ke teman-teman kendala masalah itu. Betul. Terus kalau bisa diantisipasi, tapi terus kita berikan solusi Mas. Oh ya. Nah kalau antisipasinya itu artinya pada saat Mas Noval sudah membuka panen ke belakang itu antisipasi biar tidak terjadi seperti ini, apakah harus harga mati ganti backlog atau dikerok saja, atau ada yang lain Mas antisipasi? Kalau misalnya tadi kan apa, kasusnya udah panen kesekian baru kayak gini, mungkin itu emang udah saatnya juga, saatnya juga ganti. Udah mentok gitu loh. Rata-rata berapa kali panen Mas? Mungkin ke 5 ke 4 mungkin udah semakin menurun. Terus sebaiknya ganti ya? Sebaiknya ganti biar jamur tiram yang tumbuh itu lebih fresh juga, lebih segar, lebih gede juga bisa. Berarti teman-teman juga perlu aware, perlu perhatian, artinya menghitung juga berapa kali jamur sudah dipanen dari backlog tersebut ya Mas ya? Betul gitu. Nah, oke Mas Noval, itu cerita dari backlog yang kedua. Terus kemudian kita lanjutkan untuk cerita backlog yang ketiga Mas Noval. Ya. Monggo. Ya langsung aja yang ketiga yang mana ya? Ya mungkin yang ini dulu. Yang sama-sama mungkin. Ya. Mirip-mirip tapi pasti agak beda nih ceritanya. Ini kan juga sama, ini udah panenan kesekian. Awalnya harusnya di sini, tapi jebol tumbuhnya di sini. Oh ini tembus, berarti ini disobek. Iya, kadang-kadang malah jamurnya tuh nyobek sendiri juga bisa. Berarti seperti yang di part pertama tadi, di part pertama itu ada calon jamur yang tumbuh tapi tidak bisa keluar ya tadi Mas di part pertama tadi. Sebelah nih, nah ini. Oh iya. Iya. Ini kan beda nih sama yang sekitarnya nih. Ini beda. Terus yang ini ada jendol nih, keras nih. Jendol keras. Jadinya berarti dicoba sedikit biar nganu ya Mas. Gitu. Keluar ya. Oh, oke. Nah, terus kembali lagi Mas ke backlog tadi yang mau diceritakan yang kedua nih Mas. Ya mungkin tadi kan udah panen yang kesekian ya ini. Jadinya ini tadi kalau kelihatan enggak? Kelihatan kan ini udah kering juga nih, udah kering. Coba kalau misalnya apa? Misalnya dikerok kan. Nah, ini harusnya kan yang normal kan kayak gini. Ini beda, ini sama ini beda ya. Ini sama ini kan beda. Yang basah yang atas tuh? Ya, yang basah yang atas, ini juga basah kena air gitu. Ini kan kering. Udah, ini kering. Okay. Nah, terus ini tadi juga ada apa yang nampak dari luar tuh tadi ini tumbuhnya bukan lewat lubang yang depan. Itu utama. Nah, tapi malah lewat yang samping. Samping yang ini. Nah, ini kan nah kemungkinan ini jamurnya tuh dorong plastiknya sampai plastiknya jadinya sobek, jadi pin headnya di sini keluar tembus. Terus ini Mas, keriput pertumbuhannya jamur ini keriput juga ada faktor setelah panen yang kesekian kali, artinya lebih dari kelima ya Mas ya? Iya. Kemungkinannya ya? Ya juga bisa itu, terus yang lain juga bisa kepanasan juga bisa. Sebenarnya di backlog itu kan sudah ada nutrisi kan? Betul, ada. Nah kalau sudah ada nutrisi artinya mungkin panen yang kesekian kali itu wajar kalau pertumbuhan jamurnya sudah tidak seoptimal awal-awal ya Mas ya? Soalnya medianya kan juga unsur hariannya semakin berkurang. Iya. Oke. Nah
sebelum kita beranjak yang ketiga itu gini Mas Noval. Ini tumbuh jamurnya, berkerut, oke. Kendalanya teman-teman sudah tahu dari penjelasan Mas Noval. Solusinya juga dibersihkan tadinya. Ini sisi yang lain. Kalau jamur seperti itu dijual, itu biasanya kalau dimakan masih bisa nggak Mas? Masih bisa. Biasanya kalau masih bisa. Jamur yang udah rupanya kayak gini, udah keriput-keriput, mending dibuat keripik aja, digoreng tepung gitu loh. Oh, tapi konsumsi sendiri boleh. Iya, tapi kalau standarnya Mas Noval menjual ke konsumen itu enggak ya? Iya, enggak. Soalnya udah enggak layak jual juga ini. Iya, artinya enggak fresh, penampilannya tidak sebagus saat panen pertama 2-3 ya Mas ya. Ya udah enggak ada daya tariknya juga gitu loh. Oke. Nah, oke Mas. Ada lagi Mas mungkin kasus dari backlog yang kedua ini Mas, di part kedua kendala budidaya jamur tiram ini? Atau masih relatif sama? Masih kurang lebih sama ini, Kalau dilihat memang bagian ini memang pertumbuhan miselusnya bagus ya. Tapi dibalik ya ada yang bocor tadi itu ya. Kena air terus gitu. Ini juga kayaknya juga gara-gara kepanasan juga jadinya kelihatan kering gitu, kering-kering keriput gitu. Nah, ini kan kering-kering keriput gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin itu kalau yang kasus yang backlog yang ini. Oke. Nah, kemudian Mas Noval, backlog yang ketiga Mas Noval. Yang mungkin yang sama tumbuhnya ini Mas ya. Kalau ini kurang lebih sama. Sama ini yang jadi catatan mungkin semakin semakin lama backlog dipelihara tuh nanti bobotnya juga susut. Oh, bobotnya juga susut. Yang ini yang belum katakanlah yang belum tumbuh. Sama yang ini yang udah beberapa kali tumbuh, bobotnya jelas lebih berat yang ini. Oke. Tapi kalau yang udah beberapa kali tumbuh lebih ringan. Lebih ringan. Soalnya kan unsur haranya kayak nutrisinya sudah kesedot ya, keserap terus akhirnya tumbuh jamur tiram. Oke. Ini ceritanya juga sama Mas. Artinya Artinya ini berkerut yang diceritakan hampir sama. Cuman bedanya mengkerutnya ini belum separah yang ini tadi ya Mas ya. Kalau ini kan mengkerut tapi tidak terlalu dibandingkan yang ini ya. Kalau ini udah mengkerut terus juga bobotnya makin ringan ini. Lebih ringan bobotnya. Jadi kalau untuk backlog yang hasil jamurnya akan dikeluarkan atau dijual ke customer, itu biasanya kalau yang seperti ini Mas Noval juga backlognya akan ke reject lah maksudnya. Iya ini udah banyak masuk ke reject, jadinya lebih ke dikonsumsi sendiri aja. Oh, masih bisa ya. Keripik tadi Mas ya. Iya, lebih mending prefer dikonsumsi sendiri. Nah, jadi itu tadi teman-teman tiga backlog yang pertama. Tiga sampel yang pertama di part kedua ini hampir mirip, artinya Mas Noval menunjukkan ada 3 backlog yang tumbuh jamur. Ada yang jamurnya bulat-bulat seperti ini. Terus ini yang backlognya sudah mulai keriput. Dan yang ketiga tadi keriput banget ini posisinya teman-teman. Sampai bobotnya udah berkurang sekali, ringan banget. Ini paling ringan bobotnya. Nah, jadi harapannya 3 ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang atau akan memulai. Tapi kalau ada pengalaman lain, baik cara menangani maupun solusinya, silahkan nanti teman-teman menuliskan di kolom komentar. Nah, kita akan lanjut pada 2 backlog terakhir Mas Noval.